kawasan industri, yes, akan meningkatkan perekonomian, ya, penyerapan tenaga kerja. Tapi pada saat yang sama terjadi tadi kontaminasi, ya, pemaparan tadi radioaktif mengakibatkan banyak orang yang dirumahkan, Iya, itu ribuan orang yang dirumahkan. Ini juga kan pasti perusahaan juga mengalami kerugian. Kelemahannya memang kalau kita perhatikan adalah tadi pengendalian dan pemantauan. Pengendalian dan pemantauan. Iya, terutama pengendalian dan pemantauan mengenai bahan-bahan yang mengakibatkan terjadi paparan tadi itu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Wawan Perdana dalam program Parlementer Corner. Kali ini kita akan berbincang hangat ya. Ya, Dengan anggota Komisi 4 DPRD Banten, Pak Insinyur Tubagus Luai Sobhani ya. dari fraksi Partai Amanat Nasional. Apa kabar Bang? Sehat. Sehat ya. Alhamdulillah Luar sehat. biasa ini Bang Luai ini sangat sibuk. Ini kita berkesempatan hari ini berbincang. Kali ini Tribuners kita akan membahas soal berita yang lagi rame dan sangat menghebohkan sampai ke seluruh Indonesia hingga ke Amerika nih beritanya. Soal paparan radioaktif di Cikande, Ya. kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang. Ya. Nah, ini kan informasi terbaru bahkan produk sepatu yang diproduksi di Cikande ditolak nih setelah sampai Amerika. Nah, itu kan tentu jadi perbincangan hangat dari berbagai kalangan. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi dengan Bang Luai, karena Bang Luai ini di Komisi 4 membidangi pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup. ya, Iya, lingkungan hidup. Artinya kita akan tahu lebih banyak karena informasinya juga abang kita belum lama ini juga membahas ini dengan pelaku-pelaku industri di kawasan Cikande. Kita bisa tahu bocorannya seperti apa gitu kan. Mungkin kita mulai dulu. Ya. Bang, apa sih penyebab bisa ramai isu paparan radioaktif ini? Ya. Kalau nggak salah itu gara-gara ada pelat atau apa barang dari impor dari luar gitu. Ya. Seperti itu ya, kurang lebih. Gimana itu Ya. sebenarnya? Ya, Bang. Jadi kalau kita lihat dokumen yang dokumen yang rehal gitu ya. Ya betul, sebenarnya ada surat dari KLH sebetulnya kan, bahwa di Cikande itu, ya di kawasan industri Cikande itu, Masjid Modern Cikande itu ada perusahaan yang terpapar radioaktif, terutama CS137 ya, Cesium 137. Cesium 137. Ya, 137. Ini yang paling banyak. Nah, ini kalau kita ngeliat kronologisnya ya dimulai memang nampak tuh ya awal Agustus itu kan. Ya, itu, gara-gara udang itu ya? Ya, salah satunya udang yang diekspor ke Amerika kan ditolak kan gitu. Dan malah tadinya merawat sampai ke yang di Tangerang kan gitu. Tapi yang di Tangerang tidak ada masalah kan akhirnya. Karena memang berdasarkan uji lab tidak ada masalah. Nah, yang di Cikande itu, nah memang di satu kawasan kan bukan tadi pemicunya tanda petik ya. Yang diketahui adalah karena itu kan berkaitan dengan pangan dan sensitivitas di Amerika lah katakan, berkaitan dengan makanan tuh sangat tinggi kan, terutama yang dari impor. Mereka impor pangan itu. Nah, ini yang menjadi berita besar. Nah, setelah ada
kajian ya dari KLH, dari BRIN, ternyata di RIN ya BRIN juga. Iya. Badan riset. Iya. Ada 22 kan sebetulnya kan tadinya ya. 24 sekian ya. Informasi Mm-mm. akhir Oktober Iya. Dari Menteri Lingkungan Hidup 22 perusahaan sudah dekontaminasi. Iya. 21, 22 kombinasi ya. Ya, betul. Dan malah pelang-pelang berkaitan dengan itu sudah dicabut. Sudah dicabut ya? Sudah dicabut, ya kan gitu. Artinya memang pemerintah kita ya tadi KLH, BRIN juga ya Polri ya juga aktif bagaimana memulihkan kembali ya paparan radioaktif itu. Nah ini yang memang kelemahannya memang kalau kita perhatikan adalah tadi pengendalian dan pemantauan. Pengendalian dan pemantauan. Iya, terutama pengendalian dan pemantauan mengenai bahan-bahan yang mengakibatkan terjadi paparan tadi itu. Nah ini yang harus menjadi perhatian. Keluar masuk kawasan itu hanya dilihat hanya segi oh ya sudah penuh, tapi tidak dilihat ada apa di dalamnya, itu yang paling penting. Nah ini yang harus, sehingga dan bercampurnya di situ ada kawasan industrinya tuh memang ada tadi makanan, ada pengolahan logam, ya ada tadi sepatu dan sebagainya ya, bercampur lah akhirnya. Nah ini yang kita nggak tahu mulainya dari mana kan, apakah memang dari pengolahan logam, ya kan gitu, kemudian ke makanan. Tapi ada 5 kan yang pernah diteliti itu berkaitan dengan mulai sampai outputnya di drainasenya diteliti, ada yang di Kolsruk juga terjadi, dan ada 5 yang dilakukan oleh KL dan BRIN. Nah ini yang perlu menjadi perhatian kita adalah ternyata kawasan industri akan meningkatkan perekonomian ya, penyerapan tenaga kerja. Tapi pada saat yang sama terjadi tadi kontaminasi ya, pemaparan tadi radioaktif mengakibatkan banyak orang yang dirumahkan. Iya, ribuan orang yang dirumahkan. Nah, ini juga kan pasti perusahaan juga mengalami kerugian. Ya gitu. Maka memang dalam proses produksi itu harus perhatikan input. Ya, jangan hanya output, proses dari inputnya, proses sampai outputnya ini harus perhatikan inputnya juga. Inputnya juga. Nah, di satu perusahaan juga perusahaan-perusahaan sekitarnya tidak bisa berdiri sendiri. Karena lingkungan hidup itu kan udara, air, ya, suara itu saling melengkapi satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Nah ini. Nah, karena kawasan industri ya satu terpapar punya peluang untuk itu kawasan itu tuh satu komplek gitu ya. Iya. Jadi lalu lintasnya saling bersinggungan mereka. Jadi sangat mudah menyebar gitu. Punya peluang. Gitu, punya peluang. Oke. Nah itu bocorannya apa sih Bang, pertemuan kemarin dengan pelaku industri di sana? Itu membahas apa itu kemarin? Ya kita melihat ingin mendengar proses kejadiannya, kemudian sekarang posisinya bagaimana saat ini dan antisipasi ke depan, ya gitu. Nah tadi kalau sebelum terjadi kan sudah disampaikan tadi itu ya, di kronologisnya itu terutama karena di ekspor berkaitan dengan udang dan hasil udangnya, gitu ya. Nah kemudian kondisi sekarang tadi sudah ada dekontaminasi area, ada 21 perusahaannya dari 24 yang sudah, dan pelangnya sudah dicabut. Nah antisipasi ke depan bahwa kita sudah sampaikan juga kepada pengelola kawasan industri modern Cikande itu harus diperhatikan juga inputnya, input bahan-bahan. Nah ini harus menjadi perhatian bersama, kan gitu. Nah ke depan memang Provinsi Banten sekarang sedang inisiatif Dewan ya, inisiatif Dewan menyusun PPLH
Perda mengenai pengendalian pengelolaan lingkungan hidup. Jadi Perda baru ini atau revisi? revisi. Revisi Dulu dari tahun perda sebelumnya. 2012 kita buat. Sekarang udah 13 tahun kan. Nah, Perda ini kenapa di inisiatif Dewan? Karena sudah 13 tahun pertama. Iya. Kemudian lamanya. Kemudian ada undang-undang baru, umpamanya Cipta Kerja. Ada PP kaitan dengan PPLH tadi, pengendalian lingkungan hidup. Ada Kemennya juga. Nah, tentu juga ada kondisi objektif yang dihadapi. Tadi yang kaitan dengan Cikande, kawasan Cikande, kemudian di Tangerang Raya, di Cilegon dan sebagainya. Ini kan harus kita bagaimana agar keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan industri dan usaha ini bisa berlangsung. Nah, maka kita tadi cepat nih ya untuk membuat perubahan perda kita ya, rancangan peraturan kita. Ya. Kemudian saya diminta oleh teman-teman sebagai ketua pansusnya. Ya, untuk PPLH itu. Nah, mudah-mudahan dengan terbitnya awal bulan depan sudah selesai. Desember ini sudah selesai ya, bulan Desember ya sudah kita serahkan ke pemerintah. Jadi titik tekannya di mana itu nanti di revisi perda lingkungan hidup ini? Iya, tadi berkaitan dengan undang-undang ya, Cipta Kerja kan dari istilah aja, dari perizinan dan bagaimana persetujuan lingkungan. Nah, itu juga harus menjadi perhatian. Nah, jadi pengendalian dan pengelolaan itu harus satu kesatuan. Nah, yang kedua tentu pemantauannya yang harus menjadi perhatian juga, pemantauan. Tadi kenapa terpapar? Pemantauannya kan lemah berarti. Iya kan? Selama ini nggak tahu mereka tuh atau abai atau gimana? Ya, alatnya ya tentu orangnya, SDM-nya harus kita siapkan. Kemudian juga alatnya juga harus. Alat. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan antara alat ya, antara infrastrukturnya ya dengan orangnya yang harus menjadi perhatian kita itu. Gitu. Jadi dengan adanya perda revisi yang terbaru ini akan lebih terjamin nih, jadi dampak lingkungan. Ya, kita mau antisipasi tadi itu. Itu jangka panjang gitu ya. Kita harus bersama-sama ya bagaimana mengantisipasi bila kawasan di Provinsi Banten ini, ya wilayah di Provinsi Banten ini sudah tidak terpapar lagi. Paling tidak di bawah baku mutu lah. Sekarang banyak ribut masyarakat berkaitan dengan air. Ya kan gitu. Betul bahwa air itu dari segi volume kan dari dulu ya sampai sekarang nggak pernah berkurang, ya kan, volumenya. Distribusi yang berkurang dan kualitasnya yang berkurang kan gitu. Nah, ini yang sedangkan itu menjadi kebutuhan pokok manusia. Nah, ini kan harus kita antisipasi ke depan bagaimana menjamin air di Provinsi Banten ini ya baku mutunya betul-betul memenuhi baku mutu untuk siap minum, untuk siap cuci, bersih-bersih, mandi dan sebagainya harus siap ke sana. Itu tadi untuk jangka panjang sudah disiapkan perdanya. Iya. Nah, untuk jangka pendek ini apa saja sih yang perlu dilakukan sehingga heboh paparan radioaktif ini bisa segera selesai gitu, nggak berlarut-larut gitu. Seperti apa, Bang? Peran siapa saja yang perlu berperan penting di sini selain pemerintah pusat gitu? Ya, tentu pengelola kawasan itu yang harus juga karena tetap bahwa pengelola itu kan bukan hanya dia menyiapkan tempat dan sebagainya, tapi pengelolaan lingkungan juga harus ada yang tadi gitu. Terus juga tentu pemerintah daerah dan pemerintah pusat pastikan terus memberikan pemantauan tadi itu, gitu. Juga pendidikan, ya. Gitu. Nah, kelemahan di kita memang harus diakui di Provinsi Banten itu ya penyidik ya berkaitan dengan lingkungan itu yang masih kurang. Ada orang yang pernah dididik ya
berkaitan dengan tadi ya, bagaimana fungsional tenaga fungsional kita itu supaya lebih banyak lagi untuk pemantauan lingkungan itu. Sensitivitasnya lah perlu ditingkatkan gitu sensitivitasnya. Kalau orang gigit nyamuk terasa gitu. Tapi kalau udara terpapar cemar itu kan nggak kelihatan kadang-kadang. Iya, iya. Apalagi air malam hari yang lewat di sungai kan nggak kelihatan. Nah ini yang harus sensitivitas semuanya. Nah, gitu yang menjadi harus perhatian kita. Jadi hasil pertemuan kemarin dengan pelaku industri, mereka curhat gitu. Iya. Apa? Tapi optimisme masih. Iya, memberi informasi apa adanya. Jadi nggak ada yang ditutupi dan juga Terbuka semua. Ya terbuka dan bagaimana juga tadi pemerintah pusat KLH, kemudian BRIN juga Polda ya, Brimob itu membantu bagaimana supaya proses pemulihan itu cepat gitu. Proses pemulihan cepat. Dan betul tidak mudah untuk masyarakat Amerika umpamanya untuk cepat menerima. Nah, di sini perlu adanya komunikasi ya gitu. Keyakinan bahwa produknya ini sudah tidak tercemar lagi oleh CS 137. Komunikasi juga sangat penting di Iya, sini ya. komunikasi. Apa yang sudah kita lakukan? Sudah dilakukan. Apa hasilnya? Hasilnya. Ya semacam begini kan harus disampaikan ini kalau kita podcast ini kan kepada masyarakat supaya bahwa tenang masyarakat, terutama di dunia internasional kan gitu ya. Persoalannya kan bukan hanya di Indonesia sebut, tapi kan nama baik Indonesia. Iya betul. Indonesia. Nama Indonesia seolah-olah kita tidak peduli terhadap lingkungan. Iya. Nah gitu. Nah, ini kan terjadi di kawasan industri Cikande. Nah, dari Komisi 4 sendiri bisa mengantisipasi atau melihat nggak di daerah kawasan industri lain gimana kondisinya? Apakah juga terjadi diperiksa atau terjadi kepanikan atau seperti apa? Kan di Cilegon juga banyak industri di Kabupaten Tangerang juga ada gitu kan. Betul, di industri yang sejenis bawahnya untuk produk udang tadinya memang tanda petik ya. Ada pertanyaan dari walaupun beda lokasi pertamanya, tapi setelah diyakinkan hasil uji lab dan sebagainya diterima kembali sudah gitu. Ini yang membanggakan. Ternyata memang kalau kitanya yakini dengan hasil uji lab, kemudian dan kemampuan untuk melakukan komunikasi dengan baik itu bisa. Gitu. Ini yang harus mampu meyakinkan. Ada orang atau yang bisa atau lembaga yang bisa meyakinkan bahwa ini sudah tidak. Bila perlu diundang ke sini mereka. Nah, seperti itu kan? Kita juga sampaikan bahwa para diplomat kita di luar negeri ya itu juga harus membantu itu. Diplomat kita gitu. Dan kedubes-kedubes yang ini disampaikan juga yang ada di sini, kedubes Amerika, di Eropa, yang di sini kemudian yang di Eropa juga menyampaikan dengan kondisi objektif, dengan hasil lab yang objektif tentunya. Nah, ini yang harus kita. Terima kasih Bang Luai, luar biasa. Jadi kita tetap optimis dan berharap persoalan ini segera selesai dan ekonomi kembali pulih, masyarakat di kawasan Cikande kembali normal, semoga, dan pihak-pihak yang terus bekerja semoga tetap semangat, tetap selalu sehat. Terima kasih Tribuners, kita akan jumpa lagi pada perbincangan dengan topik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, makasih Bang. Terima kasih Bang.